Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali berjumpa bersama kami dengan video-video terbaru dari kami. Sahabat beriman, seringkali terdengar komentar-komentar dari orang non-muslim menyatakan umat Islam ini bagaimana. Di satu sisi menolak menyembah berhala, namun di sisi lain malah menyembah benda lain bernama Hajar Aswad dan Ka'bah. Begitu kira-kira komentar para orientalis yang mencoba untuk membuat pusing 7 keliling umat Islam yang awam. Kata-kata ini terdengar seolah-olah benar, padahal salah besar. Orientalis memang berniat melemahkan ruh umat Islam, serta membuat perasaan umat Islam terlalu kekurangan dalam jiwanya, lalu tergiring pada sikap pasrah, juga patuh dan tunduk pada kehendak serta arahan orang-orang barat dengan cara memutarbalikkan ajaran Islam yang murni. Mereka belajar budaya ketimuran hanya dengan tujuan untuk menghancurkan umat Islam. Kembali ke Hajar Aswad, bila orientalis menyebut Islam menyembah batu hitam ini, tentulah menunjukkan kedangkalan berpikir mereka. Sejarah sangat jelas menampilkan bahwa sejak dulu orang Arab tidak pernah menyembah Hajar Aswad, apalagi Ka'bah. Juga tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa bangsa Arab pernah melakukannya. Sobat beriman, pada era paganisme, bangsa Arab kafir menyembah lebih kurang 360 berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah, yakni di dalam serta di sekelilingnya. Namun demikian sama sekali tidak pernah menyembah bangunan Ka'bah. Mereka juga tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Yang mereka sembah tak lain tak bukan adalah berhala, dibuat membentuk fisik para dewa. Namun mereka sama sekali tidak pernah menyembah batu sebagai bahan dasar pembuatan patung. Orang Arab yang kemudian tidak sedikit yang masuk Islam pun sudah tahu bahwa posisi mereka bagaimana terhadap batu hitam itu, sama sekali tidak menyembahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium batu itu pada ketinggian sekitar 1,10 meter, sebab batu Aswad itu mulia karena berasal dari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Warnanya dahulu lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Namun, bukan sebab itu kita diajarkan untuk menyembah batu yang panjangnya sekitar 25 cm dan lebarnya sekira 17 cm itu. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad tidak melambaikan tangan atau menyalami kecuali kepada Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Hajar Aswad awalnya adalah sebuah bongkahan batu biasa, namun saat ini berkeping-keping menjadi 8 gugusan batu-batu renik sebab pernah pecah, dan gugusan paling besar seukuran sebuah kurma. Hal ini terjadi pada zaman Qaramitah, yakni sekte dari Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah dari pengikut Abu Thahir Al-Karmati yang melakukan tindakan kriminal, mencabut Hajar Aswad dan membawanya ke Ihsa. Hajar Aswad bagaimanapun juga adalah batu biasa, meski kaum muslimin banyak yang menciumnya atau menyentuhnya dan bukan untuk menyembahnya. Ini dilakukan tidak lain hanyalah mengikuti apa yang Rasul contohkan. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak pula dapat memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, maka sekali-kali aku tidak akan menciummu. Selain menuduh umat Islam menyembah Hajar Aswad, kaum orientalis dan liberalis itu juga menyamakan umat Islam dengan agama yang bersujud di depan batu dan patung. Beberapa orang Islam yang lemah iman dan ilmunya bisa jadi terpengaruh dengan tuduhan syubhat ini. Orang yang beragama selain Islam pun bisa jadi berkata, ternyata sama saja agama Islam ini menyembah batu. Jawaban hal ini cukup mudah, karena semua orang Islam yakin dan faham bahwa Ka'bah adalah arah kiblat kaum muslimin. Allah Ta'ala perintahkan umat Islam di dalam Al-Quran agar menyembah Rabb dari Ka'bah ini. Jadi bukan Ka'bah sebagai Rabb yang disembah. Kiblat kaum muslimin di awal Islam bukanlah ke arah Ka'bah, tapi ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Tidak ada kaum muslimin yang membuat bangunan sebesar Ka'bah atau miniatur Ka'bah lalu ditaruh di masjid untuk disembah atau dibawa kemana-mana untuk disembah. Bahkan orang kafir Quraisy pun tidak menyembah Ka'bah. Mereka hanya menaruh berhala-berhala mereka di Ka'bah. Dalam surah Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Arti dari Al-Bait adalah Ka'bah. Allah menjelaskan bahwa Allah adalah Rabb Ka'bah
karena dua alasan. Pertama, orang Quraisy memiliki berhala-berhala dan membedakan Allah dari berhala itu. Dan yang kedua, karena orang Arab saat itu sangat memuliakan Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144 disebutkan, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Inilah sebab dahulunya kiblat kaum muslimin berada di arah Baitul Maqdis di Palestina, lalu Allah memerintahkan agar memindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ketika Fathul Makkah, kaum muslimin menghancurkan berhala-berhala dari Ka'bah, dan Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah tersebut dengan tangan beliau sendiri dan membaca firman Allah, "Qul ja'al haqqu wa ma yudhi'il batil wa ma yu'id." Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Demikianlah penjelasan mengenai tuduhan bahwa umat Islam menyembah batu Hajar Aswad dan menyembah Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab.